Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyal ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina walana Muhammad. Alhamdulillah, pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, senang sekali bisa berjumpa kembali sama aku, Cek Doli. Tentu saja dalam siaran program yang selalu senantiasa kita nantikan bersama dalam penguasaan ilmu keagamaan kita juga dan menambah wawasan hasanah kita keilmuan, yaitu program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam yang seperti biasa disiarkan oleh PAL TV di setiap pukul 3 sore hingga pukul 4 sore nantinya. Dan kali ini kita bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1444 Hijriah bersama dengan tanggal 7 Oktober 2022. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul sekaligus menjadi uswatun hasanah, uswatun suri teladan yang baik bagi kita semua, bagi semesta alam, bagi umatnya, sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang mana artinya berbunyi sebagai berikut: sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Nah, alhamdulillah pemirsa, di studio kita telah hadir bersama gurunda kita tercinta Al-Mukarram Al-Muhtaramun Habibana Habib Qasim Al-Kab yang akan membahas tema kita pada sore hari ini, pada pekan ini, yaitu Rasulullah sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi umat. Dan kita sapa bersama. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, afiat. Baik jadwal Habib ya. Apalagi ini adalah bulan Maulid ya. Lumayan. Udah masuk bulan Maulid, insyaallah besok adalah tanggal 12 Rabiul Awal puncak acara Habib ya. Puncak dari bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal Habib ya. Mudah-mudahan Habib dalam kondisi sehat Habib selama bulan Rabiul Awal ini bisa keliling masjid dan mushola Habib ya, memberikan ceramah ya. Insyaallah. Nah, Bib, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, pemirsa, nantinya kami juga akan mengajak pemirsa untuk berpartisipasi aktif atau ingin ada layanan telepon, ada pertanyaan dan seputar tema hari ini atau di luar tema nanti kami persilakan jaturi. Monggo sama sekali pemirsa di layanan telepon kita di 0711 38022 nantinya di segmen kedua maupun segmen selanjutnya nantinya. Langsung saja kepada Habib Qasim Al-Kab dengan tema pada sore hari ini, Rasulullah sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi kita. Marilah kita simak-simak bersama pemirsa. Mudah-mudahan nanti insyaallah menambah hasanah keilmuan kita bersama. Kepada Habib Qasim Al-Kab kami persilakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuhu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tu'ribu bihal lisan amma tadammanahu al-janan minat tasdiqi biha wal id'an wa ashhadu anna Muhammadan abdas sadiqa fi qawlihi wa fi'lihi wal muballigha anillahi ma amarahu bi tablighihi li khalqihi min fardihi wa naflihi. Allahumma salli wa sallim bi ajalis salawat wa ajma'iha wa azkar tahiyyati wa awsa'iha ala hadzal 'abdi alladhi waffa bi haqqil 'ubudiyyah wa baraza fiha fihil atil kamal. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqqihna fid din wa 'allimna ta'win wahdina ila sawa'is sabil. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah jumpa kembali kita dalam acara Cawisan Jumat. Jumat merupakan hari yang mulia, hari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk selalu menjadikan hari Jumat ini adalah hari yang istimewa. Di antaranya dengan kita membaca suratul Kahfi ya. Di antaranya kita disuruh oleh Rasulullah membaca suratul Ikhlas, membaca Qul a'udzu mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas sebanyak 7 kali. Insyaallah mudah-mudahan ini merupakan anjuran dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah. Dan yang paling utama di Yaumul Jum'ah ini, Rasulullah menyuruh kita untuk memperbanyak salawat. Untuk memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Dan alhamdulillah saat ini kita juga bertepatan dengan bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini sebetulnya bulan yang biasa, bulan yang biasa, tapi bulan Rabiul Awal ini dia mulia karena lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Cik Doli, bulan Rabiul Awal ini merupakan satu bulan yang menjadi istimewa karena di bulan itu lahirnya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan segala sesuatu, kata Allahnya. Jadi Allah tidak ada ciptakan dunia ini. Allah tidak ciptakan bumi, Allah tidak ciptakan langit, Allah tidak ciptakan Makkah, Allah tidak ciptakan Madinah, Allah tidak ciptakan Ka'bah. Bahkan Allah tidak ciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam kecuali untuk menitipkan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tulang sulbinya Nabi Allah Adam alaihissalam. Begitu mulia Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam disuruh merintis kehidupan manusia. Sebelum datang nabi yang dimuliakan Allah yang merupakan nabi terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirnya Nabi Allah Adam alaihissalam itu untuk menghadirkan Nabi Muhammad. Artinya kalau uji kita ini muka jalan dulu. Muka jalan. Untuk apa? Ada yang nak lewat. Jadi tempat-tempat dibersihkan dulu. Duri-duri dibersihkan dulu. Karena di belakang ada raja nak lewat. Siapa rajanya? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya Nabi Muhammad sampai Allah banyak memuji di dalam Al-Quran tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita kalau hadir di majelis maulid, kita muji Nabi Muhammad. Kita muji Nabi Muhammad dengan ucapan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu menggunakan dhamir mukhatab. Seolah-olah Nabi Muhammad, bukan seolah-olah, tapi memang Nabi Muhammad ada di depan kita. Salam alaika, salam untukmu. Mu itu adalah orang yang di depan kita. Kalau salamnya alaihi beda lagi. Untuknya. Tapi ini untukmu ya Rasulullah. Lalu kita memuji anta syamsun anta badrun. Engkau bagaikan matahari. Engkau bagaikan bulan purnama. Anta nurun fauqa nur. Engkau cahaya di atas segala cahaya. Itu pujian kita dengan Nabi Muhammad. Tapi ternyata pujian kita itu sebenarnya tidak kati arti. Tidak kati arti dibandingkan dengan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Luar biasa Allah katakan, sesungguhnya ada pada dirimu satu budi pekerti yang amat agung. Nah, jadi pujian Allah itu luar biasa. Apalagi pujian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak mengutus kami, tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat. Jadi Rasulullah ini wakilnya Allah untuk memberikan rahmat kepada semesta alam. Oleh karenanya di dalam peringatan-peringatan Maulid itu kita memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu untuk apa? Untuk kita dapatkan rahmat dari Rasulullah. Semakin banyak kita salawat, semakin banyak kita mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi kalau kita salawat berarti ya salawat itu untuk kita dewek. Man shalla alayya wahidan, kata Rasulullah. Siapa yang salawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyran, Allah akan memberikan salawat kepadanya 10 kali.
Satu kali sholawatnya Allah, satu kali rahmatnya Allah sudah mencukupi untuk memberikan kebahagiaan kita dalam kehidupan. Bagaimana kalau satu kali sholawat Allah balas dengan 10 kali sholawat dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa sekali Beb. Tema kita hari ini Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Uswah. Uswah Beb, suri teladan yang baik bagi umat, berarti bukan hanya umat Islam tapi seluruh dunia Beb. Iya. Karena Rasulullah itu ada imam 2 kiblat ya, kiblat dunia dan akhirat. Nah Bib, kalau kita melihat fenomena sekarang Bib ya, kalau Maulid ini adalah sebagai kegiatan seremonial Bib ya, semestinya harus ditanamkan memang dari keluarga, masyarakat. Nah Bib, bagaimana mungkin kita bisa menanamkan Rasulullah itu sebagai barometer hidup suri teladan baik di keluarga, masyarakat maupun di kehidupan negara kita Bib? Ya, yang pertama kita patut mensyukuri bahwa di negeri kita, di Indonesia ini, peringatan maulidnya terhebat di dunia. Terhebat di dunia. Dak katik tanding, dak katik banding. Itu di Indonesia. Bahkan di Palembang ini ya Allah sudah ada maulid namanya Maulid Arba'in. 40 malam. Dak tahunya di 40 malam itu ada lagi namanya Maulid Khamsa wa Arba'in. Khamsa wa Arba'in. 45 malam. 45 malam. Tahu-tahu ada lagi yang 60. yang juga habis asar dalam kapasitas yang lebih sedikit juga Maulid Arba'in, juga Maulid 40. Setelah Maulid 40 ditambah lagi 20, jadi 60 malam berturut-turut, dan satu hari itu bukan satu kali Maulid. Malamnya ada, bis Isya, maghribnya ada, bainal maghrib wal Isya, bis asarnya ada. Kemudian ada beberapa masjid yang menyelenggarakan setelah sholat zuhur, ada yang setelah sholat subuh. Nah, kalau di masjid kami itu pelaksanaan maulid selama-lamanya setelah sholat subuh. Jadi malam tepat Rabiul Awal setelah sholat subuh kita ngadakan maulid di Masjid Darul Mutakin Pasar Kuto. Besok pagi, kebetulan anak ketua masjidnya dan sudah turun-temurun itu mengadakan maulid di hari tersebut. Jadi kembali seperti Cik Doli ngomong tadi, Rasulullah ini sebagai uswah. Uswah artinya apa? Contoh. Artinya di dalam peringatan maulid itu jangan kita sibuk baik baca-baca syair atau dan lain sebagainya, sementara kita tidak memahami dan kita tidak mengambil hikmah bahwa Rasulullah itu uswatun. Bahwa Rasulullah itu uswah. Nah, kita cuma rame-rame datang, bang panitia sibuk ngurusin makanan, yang panitia sibuk ngurusin makanan, terus yang lain-lain sibuk dengan halnya masing-masing, sehingga dia lupa bahwa saat itu dia mesti merayakan peringatan Maulid Nabi. Untuk apa? Untuk mengambil uswah, uswatun hasanah. Bagaimana kehidupan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah kita mbek uswahnya. Rasulullah setiap 5 waktu sholat berjamaah. Kita mbek dak uswahnya. 5 waktu berjamaah dak kita. Rasulullah 5 waktu sholatnya di masjid. Kita di mana? Oke, Beb, luar biasa. Kita lanjutkan dulu Beb, nanti Beb setelah. Iya. Oke. Ini luar biasa Beb, bagaimana nanti menerapkan suri teladan Nabi Muhammad Beb kepada keluarga kita, bangsa dan negara kita. Nah, pemirsa, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, balik lagi sama aku Cik Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Tentu saja di tema pada sore hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik buat kita semuanya. Dan tadi telah disampaikan oleh gurunda kita tercinta yaitu Habibana Habib Qasim Al-Kab
Jadi bagaimana beliau tadi telah mengisahkan tentang terkait masalah bagaimana kita menerapkan, menjadikan Rasulullah sebagai barometer hidup kita, sebagai contoh baik dalam pribadi kita, keluarga kita, maupun untuk negara secara kita luas ini. Nah, nanti kita akan bahas kembali pemirsa bersama Habib Qasim Al-Kab dengan tema kita Rasulullah sebagai uswatun hasanah, dan kami tentu saja mengajak pemirsa bagi yang nak bertanya, kami buka layanan telepon di 0711 38 di 0022 nantinya. Kami persilakan nanti pemirsa untuk bertanya, anda tanya jatuh sama sekali, jangan sampai maluan ya. Apa yang kita tanyakan tentang bagaimana mungkin menjadikan Rasulullah sebagai barometer dalam hidup kita. Oke, Beb, kita sambung kembali, Beb. Tadi Habib menceritakan bagaimana kita menerapkan ya Rasulullah sebagai suri teladan di dalam kehidupan kita, Beb. Kami persilakan, Beb. Baik. Jadi kita nyingok yang masalah yang utama dulu. Masalah sholat. Masalah sholat. Kalau kita nak nyuntuh Rasulullah, kalau kita nak menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, kita jingok, mana sih Rasulullah sholat? Rasulullah selalu sholat tepat waktu. Rasulullah selalu sholat di masjid. Rasulullah selalu sholat berjamaah. Nah, kalau andainya kita pengen menjadikan Rasulullah itu uswatun hasanah, maka sholatlah kita di masjid. Sholatlah kita berjamaah. Dan kalau yang namanya sholat berjamaah, tentu setidak-tidaknya kalau uang di masjid itu saling tunggu. Jadi seperti Rasulullah misalnya, kalau dia sholat subuh, Rasulullah anjurkan dulu untuk berzikir. Jadi setelah sholat sunnah subuh, dibaca zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak berapa? 100 kali. Jangan langsung habis sholat berjamaah. Jangan bukan habis sholat sunnah, sholat subuh langsung sholat subuh. Nah, tapi Rasulullah dengan kebijaksanaan diizinkan untuk berzikir dulu sambil sekalian nunggu-nunggu jamaah yang datang. Seperti kita jengok di Masjid Agung, baca dulu Asmaul Husna, ya. Jadi sambil nunggu mereka yang mungkin agak sedikit terlambat, mungkin kebetulan azan baru bangun, mandi-mandi, siap untuk ke masjid, sempat masih di Masjid Agung lagi baca Asmaul Husna, sehingga mereka jadi rami di sholat di masjidnya. Kan ada beberapa masjid ini sudah azan subuh, sembahyang sunat langsung sholat subuh dia, tidak nunggu-nunggu lagi. Tapi mana uswahnya Rasulullah diajarkan untuk seperti itu. Jadi setelah sudah azan subuh, sholat sunnah subuh, setelah itu membaca zikir, ada yang baca Asmaul Husna, ya, ada yang baca macam-macam zikir. Untuk apa? Biar sholat jamaahnya rame. Biar mereka dapat melakukan sholat jamaah sesuai dengan yang diinginkan baginda Rasul. Ini kayak sholat subuh itu di masjid ada orang 4, orang 5. Ya, mending kadang-kadang dia azan, dia gamat, dia jadi imam juga. Nah, ini. Karena apa? Karena orang yang jadi pengurus masjid pun mesti bijaksana, mesti ramah, sehingga orangnya yang jemaah-jemaah di masjid itu senang untuk ke masjid, senang untuk sholat berjamaah. Ikhwani rahimakumullah, ini baru sisi sholatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sisi kehidupan dalam keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa Rasulullah sebagai pimpinan, apa yang diinginkan oleh Rasulullah pasti dicarikan oleh sahabatnya. Tapi Rasulullah begitu dalam keluarganya mendidik untuk mereka selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah itu dengan sendiri. Jadi tidak perlu bantuan siapapun. Karena memang itu khidmah kita di dalam rumah tangga. Pernah satu ketika Fatimatuz Zahra, putri kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu paling cinta dengan Sayyidatuna Fatimah. Pernah Rasulullah mengatakan, seandainya Fatimah putriku itu mencuri, niscaya akan kupotong tangannya. Padahal sesuatu yang mustahil. Fatimah Masya Allah al-Batul. Jadi Fatimah itu Masya Allah luar biasa kemuliaannya dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sakingnya Rasulullah tadi ngomong, artinya kalau dia berbuat salah aku hukum. Aku ayahnya. Kalau sekarang kan kalau anaknya berbuat salah, dilindungi, dilindungi, dikatakan ini. Dan pernah lagi satu ketika Sayyidina Fatimah boleh dikatakan ngeluh dengan Rasulullah, kepengen ya Rasulullah, capek katanya. Pacak dak Rasulullah, tolong aku sih kok pembantu untuk ngerewangi aku di rumah. Pas waktu datang, Sayyidina Fatimah datang ke rumah Rasulullah lagi dak katik di rumah yang ada
Sayyidatuna Aisyah, istrinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika Rasulullah pulang ke rumah, disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah, tadi ada putrimu Fatimah Zahra datang ke sini dan menyampaikan pesan, katanya kalau seandainya ada pembantu untuk aku di rumah, aku pengen karena aku rasanya capek lagi ngurus rumah. Jadi akhirnya setelah Rasulullah mendengar kabar itu, Rasulullah buru-buru ke rumah Sayyidatuna Fatimah. Buru-buru ke rumah Sayyidatuna Fatimah. Tapi apakah datangnya Rasulullah lalu memberikan pembantu? Memberikan pembantu ini untuk Fatimah nih, pembantu. Biar Fatimah nggak capek di rumah. Tidak. Yang diberikan oleh Rasulullah adalah zikir. Disuruh oleh Rasulullah membaca zikir subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Dan ini adalah sesuatu yang terbesar yang diberikan oleh Rasulullah. Ini jauh lebih besar, lebih baik dari seorang pembantu yang diberikan. Jadi begitu didikan Rasulullah. Bukan mentang-mentang anaknya minta, anak yang disayangi, lalu mencari sesuatu, mak mano caranya bisa memenuhi kebutuhan si anak. Tidak. Tapi Rasulullah memberikan contoh yang luar biasa. Begitupun anak-anaknya, Sayyidina Fatimah, Imam Ali, bagaimana kehidupan mereka yang sangat-sangat sederhana. Bahkan kadang-kadang mereka punya harta, kadang-kadang mereka punya makanan, tapi makanannya dia sedekahkan sama wong, sampai dia tidak punya sesuatu yang dia makan, kecuali barang-barang simpanan yang lama sebetulnya sudah hampir tidak layak lagi untuk dimakan. Begitulah uswah Rasulullah sebagai seorang pimpinan di dalam memberikan kehidupan, memberikan pelajaran kepada keluarga mereka. Jadi tidak memberikan satu yang mewah. Kan sekarang ini uang berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Dia tidak peduli nak membelikan motor misalnya, atau mungkin bahkan mobil yang dikehendaki oleh anaknya. Dia tidak peduli untuk dapat duit itu dari jalan yang halal ataupun dari jalan yang haram. Pokoknya anaknya boleh motor. Tekabul. Pokoknya anaknya boleh mobil. Padahal justru ini sesuatu yang didapatkan dari sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti memfasilitasi anaknya untuk menuju ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan sampai kita itu memenuhi kebutuhan anak terus menghalalkan segala macam cara. Sekarang ini bukan lagi cuma itu. Menghalalkan segala macam cara, menyimpan harta sebanyak-banyaknya. Sampai bukan lagi ratusan miliar, ada yang nyimpen triliunan. Untuk apa? Apa dia nyimpen triliunan itu? Makannya misalnya lebih dari sepiring atau lebih dari 2 piring. Padahal yang dimakannya cuma itulah, rezeki yang masuk dan umur yang sudah ditentukan oleh Allah. Padahal semakin banyak harta yang dia kumpulkan, semakin banyak hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang menggambarkan, mak mano kita belanja di supermarket. Mak mano belanja. Kalau belanjaannya banyak, waktu di kasir, lama ngitungnya. Yang dipertanggungjawabkan bayar. Lama. Tapi kalau belanjanya dikit atau bahkan tidak belanja sama sekali, ketika lewat di kasir ya lewat baik. Tidak ada yang dihisab. Makanya Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, takut. Semakin banyak dia punya harta, semakin banyak dia persembahkan untuk Allah. Dinjo Allah lagi harta, dipersembahkan lagi kepada Allah. Sampai diceritakan di perang Tabuk itu seluruh hartanya diserahkan untuk Islam, untuk membela agama Allah. Nah, ini jadi kalau kita nak mencontoh Rasulullah sebagai uswah, sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga, dia menjadikan rumah tangganya untuk selalu berjalan dengan kesederhanaan, bahkan bukan lagi dengan kesederhanaan, tapi justru mereka mengikat perut mereka demi untuk membahagiakan orang lain. Bahkan Rasulullah diceritakan, Rasulullah itu bahkan dia nak tidur, akhirnya teringat di kantong bajunya masih tersimpan duit. Bangun dulu, tidak jadi tidur untuk memberikan duit yang ada di kantong tadi dengan orang-orang yang membutuhkan. Itulah contoh
uswatun hasanah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda sama kita. Kita ini repot, misalnya minta maaf, bukan tidak ada bagus, hadir di maulid itu bagus. Tapi hadir di maulid itu ngambil uswahnya. Bahwa Rasulullah ini adalah uswatun hasanah. Untuk siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Untuk mereka-mereka yang memang benar-benar menginginkan Allah, yang benar-benar yakin dengan hari kemudian, yang benar-benar menjadikan kehidupannya untuk selalu berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena setiap napas yang kita lalui ini adalah sesuatu yang diberikan Allah, dan setiap napas ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah selalu menyuruh kita, wa dzakarallaha katsira. Ya, hendaklah kalian selalu ingat kepada Allah. Apa pesan Allah seperti ini melalui baginda Rasul? Biar kita ini menjadi wong yang selamat. Kalau kita sudah lupa sama Allah, berarti Allah lupa sama kita. Kalau Allah lupa sama kita, sudah tidak terkontrol lagi kehidupan kita. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah, ini luar biasa Beb ya. Dia ada penjelasan terkait masalah bagaimana kita menjadikan suri Rasulullah teladan yang baik bagi keluarga dari Beb. Nah, dalam surat As-Saba Beb ayat 28 ini, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa kabar berita gembira dan sebagai memberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui Beb. Nah, kalau kita bicara manusia banyak tidak mengetahui ini Beb, dalam surat As-Saba ayat 28 ini Beb. Bagaimana Beb kalau kita dan anak pemuda, mulai anak-anak kita juga mungkin bagaimana akhlaknya Beb ya, di lingkungan, di keluarganya. Ini tidak mencontohkan bagaimana Rasulullah sebagai uswah tadi Beb. Nah, bagaimana mungkin dari orang tua, dari keluarga untuk bagaimana membina, menjadikan Rasulullah itu sebagai role model, bahasa model sekarang Beb, menjadikan Rasulullah role model. Sebenarnya anak pemuda sekarang jadikan aktor, para lain-lainnya idola sebagai tokoh. Nah, karena kalau tanya tokoh idola apa? Ya akan menjawab sebagai aktor dan sebagainya Beb. Ya, ini harus kita betul-betul bagaimana menjadikan Rasulullah role model dalam kehidupan anak-anak muda milenial sekarang ataupun anak-anak kecil mulai dari sekarang ditanamkan Beb ya. Nah, Beb, kita akan bahas terlebih lanjut Beb nanti Beb di segmen selanjutnya. Kita ada yang lewat satu ini dulu Beb. Nah pemirsa, kita akan lanjutkan kembali tema kita hari ini dengan Rasulullah sebagai uswatun hasanah yang baik bagi kita semuanya. Tentu saja di segmen selanjutnya, dan kami akan juga membuka layanan telepon nanti pemirsa bagi pemirsa yang bertanya setelah yang satu ini. Alhamdulillah, pemirsa balik lagi sama aku Cek Doli. Tentu saja di dalam tema yang sama, yaitu Rasulullah sebagai uswatun hasanah, suri toladan yang baik buat kita semua. Dan pemirsa, sebelum kita nanti mendengarkan lanjutan dari Habib Qasim kita Al-Kaf dengan tema hari ini, ada sebuah petikan yang sangat luar biasa. Karena tentangmu ya Rasulullah, ialah sebaik-baik kisah, seindah-indah cermin, semulia-mulia jalan, dan semurni-murni teladan. Nah, tadi kita bahas dalam surat As-Saba tadi ayat 28 yang tadi bagaimana Rasulullah itu sebagai pemberi peringatan, pemberi bawa kabar gembira, dan kita akan bahas kembali sama Habib Qasim dengan tema kita Rasulullah sebagai suri teladan yang baik bagi kita semua. Kepada Habib Qasim kami persilakan Habib. Baik, sebagaimana tadi Cek Doli mengatakan tentang surat As-Saba ayat 28. Nah, jadi di situ juga Allah menjelaskan tentang kemuliaan dan fungsi baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu dijelaskan di sini sebetulnya sebagai uswatun hasanah, walaupun dalam konteks kalimat yang berbeda. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Artinya apa? Bahwa Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan kehidupan kita ini, menjadikan jalan yang lebih baik, menjadikan jalan yang lebih benar. Dalam segala hal, dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam bersahabat, dalam bekerja, dan seterusnya. Nah, jadi Rasulullah ini kafatan linnas, untuk menyempurnakan kehidupan manusia itu. Basyira wa nadhira, dengan memberikan berita-berita gembira bagi mereka yang berbuat kebaikan, maka Allah akan berikan satu balasan yang jauh lebih indah. Basyira wa nadhira, dan memberikan peringatan bagi mereka yang melakukan keburukan-keburukan, maka Allah lebih pandai untuk melakukan keburukan terhadap kita. Jadi luar biasa ini, walakin aktsarun nas, akan tetapi banyak manusia la ya'lamun,
banyak manusia ini tidak tahu. Ada yang peka kupingnya, memang ada yang tidak bisa, tidak paham, ada yang memang lolo, tidak belajar, ada yang sudah belajar tapi malahan menjadikan Rasulullah itu bukan uswah, tapi dijadikan ini bagi mereka, jadi musuh. Nah, jadi banyak ini yang menjadikan Rasulullah mencontohkan hal yang demikian, mereka melakukan hal yang justru tidak disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia paham. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi mereka banyak yang tidak paham bahwa sesungguhnya Rasulullah ini mengharapkan kita untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak kate yang dibawa oleh baginda Rasul itu kecuali untuk menjadikan kita ini menjadi hamba yang diridhai Allah. Menjadikan kita ini pada akhirnya menjadi akhir yang baik. Akhir yang baik apa? Artinya meninggalnya husnul khatimah. Kalau meninggalnya husnul khotimah artinya apa? Kita bakal ditempatkan dalam syurganya Allah. Itu yang diinginkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak manusia yang tidak paham. Tidak paham ini ada yang memang tidak pernah pengen dengar ceramah, tidak pernah hadir di majelis maulid, atau kalau cuma hadir di majelis maulid itu cuma nunggu makanannya. Cuma nunggu makanan, bukan nak ngembek uswahnya. Bukan nak ngambil hikmah dari setiap acara tersebut. Kalau mereka betul-betul mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pasti akan mencintainya. Dan kalau sudah dicintai Rasulullah, insya Allah kapanpun, dimanapun, dalam usaha apapun, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Sesederhana apapun usahanya kita, kalau kita di bawah bimbingan Rasulullah, kita selalu menghadirkan Rasulullah, insya Allah kita bahagia. Sekecil apapun jabatan kita bahagia. Nah itu kalau memang kita menghadirkan selalu Rasulullah dalam kehidupan kita. Dan Allah tidak akan mengazab kita. Kita tidak bakal sedih yang berlebih-lebihan, melupakan sesuatu atau mendapatkan sesuatu azab dari Allah. Karena Allah sudah mengatakan wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab, menghinakan atau menghancurkan satu kaum, satu kampung, penduduk, satu keluarga kalau engkau wahai Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka. Bagaimana Rasulullah hadir? Hadirkan Rasulullah dengan memperbanyak salam dan salawat kepada Rasulullah, dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, dengan menjalankan akhlaknya Rasulullah, sopan santun. Kalau ngomong tuh tidak nyakitkan wong, tapi kalau ngomong tuh nyenangkan wong. Misalnya kalau kita pergi ke rumah orang sakit, jangan ngomong, ya Allah kau ni pucat nih yan. Ngapu macam tak berketik darah lagi kau ni sudah. Sering itu. Nah, jadi yang sakit tadi tambahlah sakit. Tapi kalau datang ke tempat orang sakit, oh inti ini seger, cerah, cuma disuruh istirahat sebentar. Nah, kan kira-kira macam itu. Nah itu pun kalau datang ke tempat orang yang lagi boleh musibah, keterpurukan dalam ekonomi segala macam, jangan dihinakan kau tuh bulo. Ya, kalau sudah diinjuk Tuhan macam ini kau lupa. Ya, tapi jangan saat kita datang orang lagi terpuruk, kita sadarkan dia. Mungkin justru dalam keterpurukan ini Allah akan menampakkan kecintaan terhadap dirimu. Biar kau lebih dekat sama Allah, biar kau nangis sama Allah, biar kau sujud sama Allah. Nah, jadi itulah akhlaknya Rasulullah. Tidak pernah menyakitkan di dalam kata-kata. Tapi kata-katanya Rasulullah selalu memberikan keindahan, selalu memberikan kesejukan. Ini sudah ada dengan mulutnya juga sudah tidak ada pacak nyenang ke hati. Kalau kita memang tidak pacak ngenjuk, paling tidak kita berbicara dengan kalimat-kalimat yang santun. Kalimat-kalimat seperti menjadikan Rasulullah sebagai uswah. Tidak pernah Rasulullah menyakitin wong. Bahkan jangankan sesama muslim, dengan orang-orang di luar Islam pun Rasulullah selalu bijak dan santun. Dan Rasulullah selalu memberikan bantuan kepada orang-orang di luar Islam. Sampai bahkan ketika Fatah Makkah, Rasulullah yang tadinya dihina, dicaci maki, bahkan ingin dibunuh waktu keluar dari kota Makkah. Begitu Fatah Makkah, apa kata Rasulullah? Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan selamat. Siapa yang berlindung di rumahnya selamat. Dak kati yang diganggu, dak kati yang diusik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nak masuk Islam selamat. Tidak nak masuk Islam, masuk di rumahnya dewek selamat. Luar biasa akhlaknya
Rasulullah. Tak pernah nak menyakitkan wong, tak pernah nak maksud wong, mesti masuk Islam. Begitu patah Makkah, misalnya seluruh mesti masuk Islam. Tidak. Nah, inilah yang mesti dipelajari dari uswahnya yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya insyaallah mudah-mudahan kita yang hadir di majelis Maulid ini ambil uswahnya. Jadi yang dikatakan hikmah Maulid itu apa? Bisa mengambil uswah yang telah diberikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Macam itu kira-kira. Masya Allah, luar biasa Ustaz ya. Ini benar-benar kita akan mengamalkan surat Al-Ahzab ayat 21 Ustaz ya. Allah katakan sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Jadi ngapain kita nyari teladan yang lain Ustaz ya? Jadikan idola Rasulullah. Jadikan idola Rasulullah. Nah, kita ini jangan nyari idola-idola yang lain. Rasulullah itulah idola segala-gala hal. Sebagai hal dalam rumah tangga, ayah, panglima, dalam berdagang, dalam berpolitik, ya semua Rasulullah itu adalah idola kita. Insya Allah ini luar biasa sekali Ustaz. Mudah-mudahan kita masa Indonesia, Palembang, Sumatera Selatan akan menjadi Rasulullah sebagai role model. Jadi baldatun thayyibatun kalau menjadikan Rasulullah sebagai role model. Iya, role model ya Ustaz ya. Karena jadi idola kita. Jadi maka pemirsa Pal TV dirahmati Allah, mari kita menjadikan Rasulullah sebagai role model dalam kehidupan kita, baik itu dalam sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita, dan seluruh aksi kehidupan kita di semua aspek kehidupan. Nah, mungkin Ustaz memberikan kesimpulan Ustaz, mudah-mudahan kepada masyarakat kita untuk menghimbau, apalagi adalah ini adalah bulan Maulid, Rabiul Awal tadi Ustaz, kami present kepada Ustaz. Jadi pertama, ana menghimbau. Yang pertama, banyak-banyak salawat dengan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salat kita tidak sah kalau tidak salawat dengan Rasulullah. Dan Rasulullah nyuruh, ini salawat adalah sarana kalian untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Pertama, banyak-banyak salawat. Yang kedua, kalau ada undangan maulid, hadiri. Karena di dalam undangan maulid itulah dibuka tentang uswahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kalau sudah hadir, mengikutlah caranya Rasulullah, pakaian-pakaian Rasulullah, tutur katanya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Di dalam berkeluarga hadirkan Rasulullah. Kalau kita ngantenkan anak, hadirkan Rasulullah. Kita kan kepengen gubernur datang, wali kota datang, misalnya, wah ditunggu-tunggu. Tapi Rasulullah tidak ditunggu-tunggu. Padahal tamu yang terindah, tamu yang termulia, tamu yang akan memberikan kebaikan dalam acara yang kita bikin tersebut adalah Rasulullah. Jadikan Rasulullah sebagai role model hidup. Role model. Jadikan Rasulullah sebagai idola dalam segala hal. Insya Allah kehidupan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup sedikit dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, jadikan manfaat dari ilmu yang kami dapatkan ini ya Allah. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Tambahkan lagi ya Allah bagi kami ilmu-ilmu yang manfaat dalam kehidupan ini. Rabbi faghihna wa faghih ahlana. Jadikan kami dan keluarga kami faham dengan agamamu ya Allah. Wa gharabatin lana fi dinina. Jadikan kami dan keluarga kami selalu berjalan dalam keridhaanmu. Allahumma hdina bihudak. Ya Allah, berikan kami hidayah dengan hidayah petunjukmu. Waj'alna mimman yusari'u fi ridhak. Jadikan kami ya Allah hamba-hamba yang cepat menuju keridhaanmu. Wala tuwallina waliyan siwak. Jangan kau jadikan kami ya Allah hamba yang menuhankan sesuatu selain daripadamu. Jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan harta. Jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan jabatan. Wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Dan jangan kau jadikan kami ya Allah hamba yang selalu lalai dan selalu bermaksiat kepadamu. Ya sari ar-ridha. Wahai Allah, Engkau yang cepat menuju keridhaan. Ighfir lima la yamliku illa du'a. Ampuni kami ya Allah yang tidak punya kekuatan, tidak punya senjata kecuali doa. Fa innaka fa'alul lima tasya. Sungguh Engkau dapat melakukan apa yang Kau kehendaki. Ya manis muhud dawa. Wahai Allah yang namamu merupakan obat. Wa dzikruhu syifa. Zikir kepadamu merupakan kesembuhan. Wa ta'atahul ghinyan. Taat kepadamu merupakan kekayaan. Salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Habib. Syukron kasiran Habib. Mata'anallah bitul hayati. Amin ya Rab. Dan alhamdulillah pemirsa Pepal TV yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya doa tadi pemirsa, maka tema pada hari ini Rasulullah sebagai uswatun hasanah pemirsa. Cik Doli pengen menutup sebuah petikan lagu pemirsa. Alangkah indahnya bila aku bisa mengecup keningmu, alangkah indahnya bila kami bisa mencium tanganmu, wahai Rasulullah. Mari sama-sama pemirsa kita jadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah kita semuanya, role model dalam kehidupan kita, dalam sikap, perbuatan dan tindak, dalam keluarga kita, dalam diri kita dan semua masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan sebagaimana doa Habib tadi, sebagai negeri yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, negeri yang betul-betul mendapatkan berkah dan rahmat perlindungan dari Allah SWT. Nah pemirsa, insya Allah kita akan kembali lagi cawisan kita di Jumat minggu depan ya Allah, dalam program ceramah dan tausiah agama Islam pada edisi selanjutnya, tentu saja di PAL TV hanya milik kita. Dan akhirnya aku Cik Doli Nofriansah mohon undur diri dari pemirsa semuanya, dan atas nama kru PAL TV juga mohon undur diri dan pamit, dan atas nama kepada Allah kami mohon ampun, dan kami akhiri billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Seperti yang diwahyukan, menuntut ilmu satu kewajiban. Ilmu menjadi penyuluh jalan, dengan ilmu